Selamat datang bersama saya Aryura Pradana di video tutorial Udo. Pada video kali ini saya akan menunjukkan manajemen inventory mengenai harga barang pada inventory. Secara spesifik saya ingin menjelaskan bagaimana metode FIFO dan inventory valuation secara otomatis bekerja di Udo. Apa itu FIFO? FIFO adalah singkatan dari first in first out, yaitu di mana harga barang pada inventory ditentukan dari barang yang pertama kali masuk dan barang yang pertama kali keluar. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, untuk mempraktikkan pada video kali ini, kita memerlukan beberapa modul. Kita memerlukan modul sales, invoicing, inventory, purchase, dan modul accounting. Nah, sekarang mari kita lihat dulu di inventory. Nah, kalau kita lihat produk di sini, kita ada lihat produk-produk yang sudah ada di sini. Nah, bagaimana cara setting suatu barang supaya dia itu menggunakan metode FIFO? Nah, caranya adalah kita ke produk kategoris. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah kategori baru yaitu komoditas masak. Nah, komoditas masak ini punya inventory valuation, costing metodenya itu adalah first in first out, dan inventory valuationnya modenya adalah automated. Jadi setiap kali FIFO ini tertrigger, Udo ini akan langsung update ini secara otomatis. Nah, cara kalau misalnya ingin membuat baru, caranya mudah, tinggal ke produk kategoris, create, lalu di setting costing metodenya ke FIFO dan inventory valuationnya ke automated. Nah, sekarang untuk keperluan video ini mari kita membuat sebuah produk baru. Mari kita membuat produk misalnya garam masak. Tipenya harus storable product, jangan lupa. Produk kategorinya adalah komoditas masak. Sini kita tambahkan misalnya ini. Lalu salesnya di sini misalnya kita tambahkan $5 atau tambahkan lagi misalnya 10. Lalu di sini misalnya costnya adalah 3. Nah, langsung kita save saja. Nah, sekarang bisa dilihat di sini produknya sudah terbuat dan sekarang kita belum punya barangnya di inventory. Sekarang mari kita isi dulu inventory kita terlebih dahulu. Nah, lihat juga di sini bahwa costnya di sini adalah masih 3. Nah, sekarang mari kita beli garam masak ini. Di sini saya juga sudah membuat vendor PT Bahan Masak Melimpah agar mudah kita tracking. Oh iya, tadi lupa kita tambahkan menambahkan internal reference. Kita tambahkan dulu internal reference. Internal reference ini hanya untuk supaya mudah di tracking saja. Save. Kita kembali lagi purchase. Kotasi baru di bahan masak melimpah. Add product garam masak. Misalnya di sini kita beli 5. Langsung kita save.
Langsung kita confirm order saja. Sini langsung kita terima. Nah, sebelum itu mari kita cek dulu di accounting apakah sudah terbuat journal entries-nya. Nah, kalau sini kita ke miscellaneous journal entries. Lalu miscellaneous-nya ini kita remove. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa dari PT Bahan Masak Melimpah, tapi belum ada yang totalnya adalah 15 tadi, ataupun belum ada yang mereference ke garam. Jadi membuat purchase order saja itu tidak membuat journal entries. Nah, sekarang kita kembali lagi tadi ke purchase P12, langsung kita terima saja. Nah, kita validasi, kembali lagi ke purchase ordernya. Nah, sekarang coba kita cek lagi apakah sudah terbuat suatu journal entries. Nah, di sini bisa dilihat ada yang baru, ada journal entries baru di inventory valuation, yaitu di sini kita sudah menerima 15 tadi totalnya, makanya tadi di sini stock valuation debit 15. Nah, kita kembali lagi ke purchase, kita lanjutkan. Sekarang kita buat bill. Bill kita set bill date-nya adalah hari ini. Save. Konfirmasi saja. Nah, jika kita buat kita lihat di accounting, kita lihat journal entries lagi, lalu kita lihat yang totalnya 15. Apakah ada di sini? Sepertinya belum ada. Saya kembali lagi. Jadi kita langsung bayar saja, bayar lunas, create payment. Nah, sekarang sudah terbayar. Mari kita cek lagi journal entries-nya. Di purchase. Nah, di sini sudah ada garam masak. Sudah masuk ininya, journal entries-nya. Account payable kredit 17. Lalu harusnya kalau kita ke journal entries lagi, miscellaneous-nya di delete. Harusnya di sini PT Bahan Masak Melimpah. Nah, bisa dilihat juga di sini account payable-nya ini juga sudah di debit karena kita sudah melunasi vendor bill kita. Nah, sekarang kita kembali lagi ke inventory. Kita cek produk. Garam masak. Ah, ini dia garam masak. Nah, sekarang bisa dilihat kita sudah punya 5 di inventory kita dan cost-nya $3 sesuai dengan jumlah yang kita beli tadi. Nah, sekarang mari kita beli lagi. Tinggal kita duplicate saja supaya cepat. Nah, sekarang di sini unit price-nya kita rubah jadi 2. Langsung kita save. Langsung kita confirm order. Langsung kita terima.
sudah kita terima, kita create bill lagi. Konfirmasi, kita register payment. Nah, jika kita lihat produk, sekarang kita bisa lihat bahwa kita sudah punya 10 garam masak di inventory kita. Namun, harganya ini tetap $3, walaupun tadi kita beli 5 garam masak ini dengan harga satuannya adalah $2. Inilah yang dimaksud dengan first in first out. Jadi yang dipakai pada harga di inventory ini adalah harga barang yang pertama kali masuk. Dalam hal ini yaitu yang $3. Nah, sekarang mari kita jual garam masak ini. Kita ke sales, buat quotation baru. Customernya di sini misalnya adalah PT Koki Handal. Handal add produk itu garam masak. Nah, sekarang misalnya langsung kita jual 5. Kita save, kita konfirmasi, lalu langsung kita deliver. Validate. Nah, sekarang mari kita lihat dulu apakah sudah ada journal entries. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada yang baru ke partner PT Koki Handal, reference garam masak. Bisa dilihat bahwa di sini stock valuation-nya ini di kredit 15. Karena kita baru saja menjual garam masak ini, dimana harga inventory-nya adalah satunya adalah $3. Nah, sekarang kita balik lagi ke proses. Sekarang langsung kita create invoice. Create regular invoice saja. Langsung kita konfirmasi. Lalu kita cek dulu journal entries-nya. Di sini ada bukan di sini, di sales. Terus di sini ada PT Koki Handal. Nah, ini dia. Di sini kita bisa lihat yang 15 ini tadi yang inventory valuation-nya. Lalu di sini kita bisa lihat kita dapat account receivable sesuai jumlah yang kita jual tadi. 50 tambah tax, jadi totalnya segini. Lalu sekarang kita lanjutkan lagi proses salesnya. Kita register payment, langsung dilunasi saja. Nah, sekarang sudah lunas. Kita cek lagi journal entries di sales, harusnya ada. Masih yang tadi cek journal entries di sini seharusnya ada dari bank. Ini dia, PT Koki Handal Bank. Nah, kita bisa lihat di sini account receivable kita di kredit karena kita sudah dilunasi oleh customer.
Nah, sekarang kalau kita cek lagi inventory kita ke garam masak, bisa dilihat bahwa cost barang tersebut sekarang di inventory adalah $2. Hal ini karena semua garam yang dibeli dengan harga $3 itu sudah terjual. Jadi yang tersisa di inventory adalah garam yang harga belinya adalah $2. Hal itulah yang dimaksud dengan first out. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Pada video ini tepatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.